Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada matahari, ada bumi, ada panas, ada hujan, serta ada laki-laki, ada perempuan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rasa cinta di antara para makhluknya yang berpasangan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa khalaqnakum azwaja." Kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalau saja bukan karena cinta, maka bumi tidak akan berputar, bintang-bintang yang bersinar tidak akan bergerak, dan angin pun tidak akan pernah berhembus. Adapun untuk manusia, ketika dua insan telah ada kecocokan dan ingin saling berkasih sayang, maka tidak ada sesuatu yang lebih indah bagi mereka berdua selain indahnya pernikahan. Rasulullah SAW bersabda, "Lam yura lil mutahabaini mithlun nikah." Tidak ada yang lebih indah bagi dua orang yang saling berkasih sayang sebagaimana indahnya pernikahan. Sehingga pernikahan merupakan nikmat bagi manusia, karena di dalam pernikahan terdapat ketenangan antara suami dan istri. Di dalamnya terdapat penyaluran naluri kasih sayang yang halal antara laki-laki dan wanita. Pernikahan yang dibangun di atas syariat yang benar, maka di dalamnya akan dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, agar kalian merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya rasa kasih sayang dan rahmat di antara kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Pernikahan merupakan sunnah para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyatan." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelummu dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang masalah pernikahan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnah menikahku ini, maka ia bukan termasuk golonganku. Melalui pernikahan, seorang menyempurnakan setengah agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din falyattaqillaha fima baqiya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hamba telah menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan setengah agamanya. Hendaknya ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjaga sisanya. Sehingga para salaf dahulu sangat memprioritaskan masalah pernikahan. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, "Jika umurku tinggal 10 hari lagi, sungguh aku lebih suka menikah daripada aku menemui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang bujangan." Setelah menikah, setiap orang tentu mengharapkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, yang tentram, dan penuh dengan kebahagiaan. Maka pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kiat-kiat untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kiat yang pertama untuk mewujudkan keluarga yang sakinah adalah menentukan tujuan dalam pernikahan. Seorang suami hendaknya membuat tujuan jangka panjang dalam bangunan pernikahannya. Akan dibawa kemana bahtera rumah tangganya. Sebaik-baik tujuan pernikahan jika orientasinya adalah agama, yang tujuan akhirnya adalah surga. Hal ini sebagaimana disinyalir dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha,
fadhfar bidzatid din taribat yadak. Kata Nabi SAW, wanita dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat, pilihlah wanita yang punya agama, maka engkau akan beruntung. Tujuan pernikahan ini penting sebagai antisipasi ketika muncul problematika dalam rumah tangga. Ketika badai masalah menerpa bahtera rumah tangga, ketika benih-benih perpecahan dan perselisihan mulai muncul di tengah-tengah biduk keluarga, maka bukalah kembali tujuan jangka panjang dalam membangun rumah tangga tersebut. Akankah tujuan yang panjang tersebut akan pupus dengan masalah-masalah yang ringan dan sederhana? Tentunya tidak. Ketika suami dan istri telah memiliki arah tujuan pernikahan yang sama, maka roda rumah tangga akan berjalan dengan baik dan lancar, karena mereka telah memiliki orientasi yang sama. Kemudian kiat yang kedua, dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, adalah membangun komunikasi yang baik dengan pasangan. Betapa banyak perselisihan muncul di tengah-tengah rumah tangga kaum muslimin, berawal dari komunikasi yang kurang baik, komunikasi yang tidak jalan, sehingga terjadi salah faham antara suami dan istri. Maka untuk meminimalisir terjadinya salah faham, haruslah dibangun komunikasi yang baik dan santun antara suami dengan istri. Perhatikanlah bagaimana para salaf dalam membangun komunikasi di dalam rumah tangga mereka. Suatu hari, Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala menemui Syuraih al-Qadhi rahimahullahu ta'ala. Dan ia bertanya tentang keadaan di rumahnya. Maka Syuraih rahimahullahu ta'ala mengatakan, sejak 20 tahun yang lalu, aku tidak pernah melihat sesuatu yang membuatku marah dari istriku. Maka mendengar jawaban tersebut, Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala terkejut. Dan ia bertanya, bagaimana itu? Syuraih rahimahullahu ta'ala menjawab, pada suatu malam, istriku mengatakan, wahai Abu Umayyah, sesungguhnya aku adalah orang asing. Aku tidak mempunyai pengetahuan tentang akhlak dan perangaimu. Maka jelaskanlah kepadaku apa saja yang engkau sukai agar aku dapat melakukannya. Jelaskan pula apa yang tidak engkau sukai sehingga aku dapat menghindarinya. Lalu Syuraih rahimahullahu ta'ala menyebutkan hal-hal yang disukainya dan menyebutkan pula hal-hal yang dibencinya. Kemudian kata Syuraih rahimahullahu ta'ala, lalu ia tinggal bersamaku selama 20 tahun dan aku tidak pernah kecewa terhadapnya. Ketika muncul hal-hal yang kurang berkenan dalam rumah tangga, maka komunikasikanlah dengan pasangan, carilah solusi yang terbaik dari berbagai permasalahan yang muncul tersebut. Kiat yang ketiga adalah berupaya memahami kekurangan pasangan. Setiap manusia pasti memiliki kekurangan dan kesalahan, maka seharusnya pasangan suami istri dapat memahami dan menutupi kekurangan pasangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Untuk menjaga keutuhan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga, maka masing-masing perlu memahami dan memaklumi kekurangan pasangannya. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan kepada istrinya, "Jika engkau melihatku marah, maka maklumilah aku. Jika aku melihatmu marah, maka aku akan memaklumimu. Jika tidak demikian, maka kita tidak akan dapat hidup bersama." Kekurangan yang ada pada istri akan mendatangkan kelebihan di sisi yang lain bagi suaminya. Demikian pula sebaliknya. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala pernah menyebutkan sebuah kisah bahwa dahulu ada seorang yang salih yang memiliki saudara yang salih pula. Setahun sekali ia mengunjungi saudaranya tersebut. Suatu saat ia mengunjungi saudaranya tersebut dan mengetuk pintu rumahnya. Lalu terdengar suara istrinya mengatakan, "Siapa di luar?" Ia menjawab, "Aku saudara suamimu. Aku datang untuk mengunjungi suamimu." Istri saudaranya tersebut menjawab, "Suamiku sedang mencari kayu bakar di hutan. Aku berharap ia tidak kembali dengan selamat." Istri saudaranya tersebut terus mencela suaminya. Ketika orang saleh tersebut berdiri menunggu di samping pintu, saudara yang dinantinya pun datang dari arah gunung sambil membawa seikat kayu bakar yang diletakkan di atas seekor singa. Ia berjalan sambil menuntun singa tersebut. Setelah memasukkan kayu bakarnya, maka saudaranya tersebut mengatakan kepada singanya, "Pergilah engkau, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahimu." Kemudian orang saleh tersebut dipersilahkan masuk ke dalam rumah, namun istri saudaranya terus mengucapkan kata-kata kasar yang tidak enak untuk didengar.
Setelah makan sekedarnya, maka orang soleh tersebut pun izin untuk pulang. Pada tahun berikutnya, orang soleh tersebut kembali mengunjungi saudaranya. Ketika ia mengetuk pintu rumahnya, istri saudaranya mengatakan, "Siapa itu?" Ia menjawab, "Aku saudara suamimu." Istrinya mengatakan, "Selamat datang. Silahkan menunggu sebentar, insya Allah suamiku akan segera datang dengan selamat." Orang soleh tersebut kagum dengan kelembutan bahasa istri saudaranya. Tidak lama setelah itu datanglah saudaranya sambil memikul kayu bakar di pundaknya, tanpa ditemani seekor singa yang dahulu pernah membantunya. Orang soleh tersebut dipersilakan oleh saudaranya masuk ke dalam rumah. Istri saudaranya menghidangkan makanan untuk mereka berdua. Ketika orang soleh tersebut akan pulang, ia mengatakan kepada saudaranya, "Wahai saudaraku, jawablah dengan jujur pertanyaanku." Saudaranya berkata, "Apa itu?" Orang soleh pun bertanya, "Setahun yang lalu, aku mengunjungimu dan aku mendengar kata-kata kasar dari istrimu. Aku juga melihatmu datang dari arah gunung bersama seekor singa yang membawakan kayu bakarmu. Adapun sekarang, aku mendengar lembutnya bahasa istrimu, tetapi engkau membawa kayu bakar di pundakmu sendiri tanpa ditemani seekor singa yang dahulu pernah membantumu. Bagaimana itu bisa terjadi?" Saudaranya menjawab, "Wahai saudaraku, istriku yang dahulu itu telah meninggal. Aku dahulu senantiasa bersabar dalam menghadapi akhlaknya yang buruk. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan seekor singa untukku agar membantuku memikulkan kayu bakar dari hutan. Setelah istriku tersebut meninggal dunia, aku menikah lagi dengan wanita yang salihah. Aku hidup berbahagia dengannya, namun singa itu meninggalkanku sehingga aku harus memikul sendiri kayu bakar di atas punggungku. Semua itu karena aku telah bersenang-senang bersama istriku yang kedua yang sangat taat kepadaku." Dalam kisah di atas, terdapat pelajaran bahwa tidak akan berkumpul antara bantuan dari singa dengan keberadaan istri yang salihah. Ketika seorang suami mendapatkan kekurangan dari istrinya, maka sebenarnya suami juga mendapatkan kelebihan dari sisi yang lainnya, karena adanya kekurangan dari istrinya tersebut. Sebaliknya, ketika seorang suami mendapatkan kelebihan dari istrinya, maka pasti ada kekurangan yang juga akan dirasakan. Seorang suami atau istri hendaknya tidak hanya fokus dalam melihat kekurangan pasangan yang akan menjadikannya membenci pasangannya dan seolah-olah ia tidak melihat kebaikan sedikit pun dari pasangannya tersebut. Maka suami dan istri hendaknya senantiasa berupaya untuk memahami kekurangan pasangannya. Kiat yang keempat adalah masing-masing saling menjalankan kewajiban. Setelah terjadinya akad nikah, maka masing-masing suami dan istri memiliki kewajiban yang harus dijalankan. Untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam pernikahan, suami dan istri haruslah menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing. Sejauh mana kewajiban itu dilaksanakan, maka sejauh itu pula kebahagiaan akan dirasakan. Kiat yang terakhir, yang kelima, adalah mengisi rumah tangga dengan berbagai amalan ibadah. Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah pasangan dan keturunan yang telah diberikan, maka hendaknya suami dan istri memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya suami dan istri mengisi rumah mereka dengan berbagai amalan ibadah, seperti membaca Al-Quran, salat sunnah, zikir, dan lain sebagainya. Dengan hidupnya nuansa Islami di dalam rumah, niscaya rumah akan menjadi sejuk dan damai, sehingga penghuni rumah akan merasakan kebahagiaan. Inilah sahabat kreatif, kiat-kiat dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menganugerahkan kepada kita keluarga dan keturunan yang menyejukkan pandangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.